على نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما نسعد بهما يوم الوقوف بين يدي الملك الكريم الرحيم العفو الغفار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di majlis yang agung, di maulid yang agung, maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada makhluk yang agung melainkan yang diagungkan oleh yang Maha Agung Subhanahu wa taala. Dan Allah mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, tidak menciptakan makhluk yang lebih dicintai oleh Allah melebihi Nabi Muhammad. Enggak ada makhluk yang lebih agung dari Nabi Muhammad. Enggak ada makhluk yang lebih dekat kepada Allah melebihi Nabi Muhammad. Bahkan Allah yang Maha Esa menjadikan makhluk Nabi Muhammad SAW Esa, satu-satunya yang paling unik, enggak ada saingan, enggak ada banding. Di dalam sifat, di dalam gerak-geriknya, di dalam keindahannya, lam ya'ti bashar ala mithli khalqihi fi mahasini nazarihi wa sam'ihi wa nutqihi. Enggak ada manusia yang bisa mendekati, menyamai Rasulullah, menyamai fisiknya Rasulullah. Fisiknya Rasulullah, enggak ada manusia yang bisa mendekati, menyamai fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keindahan beliau saat berbicara, saat menatap, saat mendengar, saat duduk, saat bersiwak, saat tersenyum, saat berjalan sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah diminta memberikan testimoni tentang hal yang paling unik, yang paling indah dari Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah kebingungan, semuanya unik, semuanya indah, semuanya agung, semuanya istimewa sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh para sahabat, lam arah qablahu wa la ba'dahu mithlah. Saya tidak pernah melihat sebelum Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, enggak pernah melihat orang yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mablaghul ilmi fihi annahu bashar. Beliau manusia, tapi wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Sebaik-baiknya makhluknya Allah di alam semesta sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau berkata kepada Al-Imam Sayyidina Umar bin Al-Khattab Amirul Mu'minin wal Imam Ali bin Abi Thalib, berkata kepada mereka, ya Umar, ya Ali, ma araftu ma min Rasulillah illa dhil. Wahai Umar, wahai Ali, ini kalian belum kenal Rasulullah, duduk bersama Rasulullah bertahun-tahun. Sayyidina Ali dari lahir kenal Rasulullah, dari bayi diasuh dan tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil beliau, dari sebelum tamyiz. Seumur hidupnya mayoritas itu sudah dilalui dekat dan kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tapi Sayyidina Uwais bilang, yang kalian kenal dari Rasulullah itu hanya bayangannya. Bagaimana kita mau mensifatkan seseorang tanpa melihat orang tersebut, tetapi hanya melihat bayangannya? Dan dengan melihat bayangannya, lihat berapa maulid yang diubah, berapa syair yang dibuat, berapa pujian yang diubah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka hanya mensifatkan bayangan, belum menyifatkan hakikat Rasulullah. Di mana hakikatnya Nabi Muhammad? Di mana hakikatnya Nabi Muhammad? Mana aslinya Nabi Muhammad? Habib Ali bilang, fahuwal kanzul mutalsam alladhi lam ya'ti ala fathi babi awsafihi miftah wal badrut tim alladhi ya'khudul albab idha sanahu lahalah. Beliau bagaikan peti pusaka yang ditutup dengan tabir. Peti pusaka, peti rahasia ditutup dengan tabir, terkunci, nggak ada kunci yang masuk, nggak ada seorang pun yang punya kuncinya. Syekh Al-Habib Umar bilang, nggak ada seorang pun yang tahu hakikat Muhammad melainkan Tuhannya Muhammad. Hanya Allah yang mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad. Sehingga wala nabi-nabi tahu hakikatnya Nabi Muhammad. Mereka tahu Nabi Muhammad makhluk yang paling afdal, tapi hakikatnya seperti apa? Wala nabi wala malak mukarram.
wala Jibril, wala Mikail, wala Israfil mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keindahan tersebut terkunci hanya Allah Ta'ala yang tahu. Dan hari kiamat adalah pesta untuk menunjukkan keagungan, kemuliaan, kehebatan, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga terlarang bagi siapapun sebelum Nabi Muhammad. Begitu mereka masuk, yang tertulis di pintu-pintu surga dan tiang-tiang surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang lari ke Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam bilang, bukan saya orangnya, lastu hunaku. Datang ke Nabi Nuh, bukan saya. Datang ke Ibrahim, bukan saya. Datang ke Musa, ke Isa, bukan saya. Datang kepada Nabi Muhammad, ana laha, saya orangnya. Saya yang punya jalan keluar, saya yang punya solusi, saya yang sanggup bicara kepada Allah Ta'ala. Di mana para nabi-nabi mereka beralasan, al-yawm ghadiba rabbi ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Hari ini Tuhanku murka, kemurkaan yang gak pernah terjadi sebelumnya dan gak akan pernah terjadi setelahnya. Saya gak berani ngomong apa-apa, takut saya yang kena marah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari yang lain, datang ke Nuh, datang ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa, semuanya gak ada yang berani berbicara dengan Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat menolong manusia. Nabi Muhammad SAW bahkan di tempat di mana amarah Allah paling dahsyat, Rasulullah bicara dengan Allah Ta'ala, punya akses langsung kepada Allah, didengar oleh Allah. Allah murka di hari tersebut kepada Nabi Muhammad, tetap gak melupakan cintanya, tetap mesra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah bersujud di hadapan Allah. Saat beliau bersujud, maka beliau mengungkapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bilang, fa'abul mahamid lam kulhamha min qabl, sesuatu puji-pujian yang aku saat ini pun belum diilhamkan apa yang akan aku ucapkan di saat tersebut. Gak dari ulama bahwasanya pembesar-pembesar arifin mereka berharap untuk turut menyimak momen tersebut saat Rasulullah bersujud dan berucap memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang tertentu, pembesar-pembesar aulia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mendengar mahamid dan puji-pujian Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala hingga Allah Ta'ala ridha dan memberikan apapun yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, irfa' rasak, sal tu'ta washfa' bisyafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, kamu minta apapun aku berikan, beri syafaat. Nabi Muhammad yang pertama mendapatkan syafaat, akses syafaat terbesar dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau makhluk yang agung, manusia yang agung, yang mana semua orang merindukan untuk dekat kepada Rasulullah. Bahkan para nabi-nabi Adam wa man dunahu yaumil qiyamah tahta liwa'i, Adam dan nabi-nabi keturunannya hari kiamat bernaung di bawah panjiku, di bawah bendera Rasulullah, berjalan di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya yang dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam